Hai semua, perkenalkan namaku Abigail Ruth Eviana Saputri dari jurusan Pendidikan Akuntansi UNES angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran Discovery. Nah, video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Mari kita simak videonya. Nah, yang pertama tentang pengertian metode pembelajaran sendiri. Metode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan juga masih banyak lagi. Nah, kemudian apa sih pengertian dari metode Discovery Learning? Metode pembelajaran ini merupakan satu kesatuan dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar hendaknya tidak hanya berfokus pada guru saja, tetapi juga kepada siswa. Artinya, pembelajaran harus melibatkan kemampuan siswa secara maksimal untuk menggali dan mengidentifikasi sehingga mereka dapat menemukan pengetahuan dengan sendiri. Pembelajaran ini disebut juga dengan pembelajaran penemuan. Nah, ada beberapa pendapat ahli mengenai metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, menurut Susana, metode pembelajaran Discovery Learning adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya, namun ditemukan sendiri. Nah, kemudian ada menurut Hosnan, Discovery Learning adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasilnya yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Jenis dan bentuk Discovery Learning. Terdapat dua cara dalam pembelajaran penemuan Discovery Learning menurut Supriyatiningrum. Yang pertama adalah pembelajaran penemuan bebas atau Free Discovery Learning, yakni pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan dari guru, sehingga siswa bebas menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah pembelajaran penemuan terbimbing atau Guided Discovery Learning, yakni pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran penemuan terbimbing lebih diterapkan karena adanya petunjuk guru, siswa akan bekerja lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah metode pembelajaran Discovery Learning ada 6, yaitu ada stimulation, problem statement, data collecting, data processing, verification, dan generalization. Yang pertama, mari kita bahas tentang stimulation atau memberi stimulus. Yang pertama adalah stimulation atau memberi stimulus. Pada kegiatan ini, guru akan memberikan stimulan yang dapat berupa bacaan, gambar, atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran atau topik dan tema yang akan dibahas. Sehingga peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, dan melihat gambar. Nah, pada penerapan dalam pembelajaran ekonomi akuntansi, saya mengambil contoh materi siklus akuntansi. Saya akan memberikan bahan bacaan dan juga gambar diagram dari siklus akuntansi. Dengan memberikan gambar, diharapkan siswa dapat lebih mengerti mengenai bagaimana siklus akuntansi. Nah, yang kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah. Dari tahapan stimulasi, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi. Sehingga pada kegiatan ini, peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah mengenai siklus akuntansi yang telah disampaikan. Langkah ketiga adalah data collecting atau menyimpulkan data. Pada tahap ini, peserta didik diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Nah,
Pada penerapannya, saya akan memberikan kesempatan untuk siswa memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang siklus akuntansi dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan literatur lainnya. Nah, yang keempat ada data processing atau mengolah data. Kegiatan mengolah data akan melatih peserta didik untuk mencoba mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada materi kehidupan nyata. Sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Tentunya siklus akuntansi dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, saya akan memantik siswa untuk berpikir bagaimana aplikasi dari siklus akuntansi pada kehidupan sehari-hari. Langkah atau tahap yang kelima adalah verification atau memverifikasi. Tahapan ini mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data mengenai siklus akuntansi. Melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian tahap dan langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah generalization atau menyimpulkan. Pada kegiatan ini, peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya mengenai siklus akuntansi pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Nah, itu dia tahapan atau langkah-langkah dari metode pembelajaran Discovery Learning. Kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan dari Discovery Learning. Kelebihan dari Discovery Learning adalah yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua adalah siswa memahami benar bahan pelajarannya sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini akan lebih lama untuk diingat. Yang ketiga adalah menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini akan mendorong untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya menjadi meningkat. Yang keempat adalah siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima dari kelebihan Discovery Learning adalah metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Nah, itu dia pembahasan mengenai metode pembelajaran Discovery Learning. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami metode pembelajaran Discovery Learning. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya.